1896 tewas seketika. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Shen Chongsheng menatap tajam ke permukaan tubuh jasa. Meskipun dia tidak menunjukkannya, dia memang merasa cemas saat ini. Sebagai tetua tertinggi pertama klan Shen, dia berada di posisi kekuasaan yang tinggi. Sebagai ahli hebat peringkat 8, dia bisa dikatakan berdiri di puncak kultivasi Gu. Namun, menghadapi warisan sejati bumi surga, fondasinya terlalu dangkal dan tidak penting. Fang Yuan mampu mengambil misi berukuran sedang, dia memiliki keuntungan besar dalam mendapatkan warisan sejati bumi surga. Shen Chongsheng terpaksa melakukan segala yang dia bisa untuk mengejar jejak Fang Yuan. Meskipun dia datang ke sini dengan tujuan yang berbeda, warisan sejati bumi surga ada tepat di depannya, dia tidak akan menyerah tanpa berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, meskipun Shen Chongsheng tahu bahwa Fang Yuan memiliki niat untuk menabur perselisihan, dia masih memaksa Dewa Gu lainnya untuk menukar berbagai hadiah. Untuk mencoba meredakan emosi Dewa Gu lainnya, Shen Chongsheng juga mengeluarkan berbagai bahan abadi dari bahan abadi miliknya sendiri untuk mengimbangi mereka. Akan tetapi, jelaslah bahwa material abadi ini jauh lebih rendah nilainya daripada warisan sejati bumi surga. Para abadi dipaksa untuk mematuhi perintah Shen Chongsheng karena otoritasnya, kebencian batin mereka secara alami tumbuh semakin dalam. Shen Chongsheng telah kehilangan hati rakyat, dan yang memperburuk keadaan, hadiah yang dipertukarkan oleh kelompok abadi ini bukanlah yang memungkinkannya untuk mengambil misi berukuran sedang. Hadiah dalam daftar ini agak terlalu banyak, tidak termasuk hadiah yang dipertukarkan sebelumnya, masih ada 3 hadiah yang kemungkinan besar tersisa. Shen Chongsheng merasa pusing. Mari kita bertaruh. Dia tahu bahwa waktu tidak dapat disia-siakan, setelah beberapa saat pertimbangan yang mendalam, dia menggunakan poin prestasinya untuk memilih dan menukarnya dengan salah satunya. Pada saat berikutnya, ekspresi Shen Chongsheng berubah gelap. Ini bukan yang itu. Dia menggertakkan giginya, merasa sangat sedih. Dia telah kalah dalam pertaruhan. Itu benar-benar nasib buruk. Karena itu, mereka telah menghabiskan hampir semua poin prestasi yang terkumpul, tetapi apa yang mereka peroleh, meskipun membantu, tidak terlalu signifikan dalam situasi ini. Jangan bilang kalau ini gelar orang baik. Shen Chongsheng menatap papan prestasi, mendesah dalam-dalam pada dirinya sendiri. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Yang bisa dia lakukan hanyalah bergegas dan mengumpulkan lebih banyak poin prestasi, lalu terus menukarnya dengan hadiah. Tapi sebelum itu, aku masih perlu menenangkan para dewa Gu ini. Shen Chongsheng menoleh untuk melihat para dewa. Mereka juga menunjukkan ekspresi tidak senang. Meskipun para makhluk abadi menerima material abadi ini, ekspresi mereka hanya berubah sedikit. Di surga paus naga ini, Shen Chongsheng memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8 tetapi dia tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Kunci ini adalah fondasi terpenting bagi pengaruh Shen Chongsheng yang menurun. Swiss Swiss Swiss. Pasang surut, angin laut yang amis bertiup di wajahnya, Fang Yuan berdiri di awan, memandang pasar laut di bawahnya dari langit. Pasar laut adalah tempat orang-orang menjual dan menukar sumber daya kultivasi, biasanya memiliki lokasi yang tetap. Belum lama ini, Fang Yuan menyamar sebagai leluhur Laut Qi untuk mengadakan perjamuan Laut Timur, dengan cara tertentu, itu adalah pasar laut berukuran super, hampir melibatkan semua dewa Gu di Laut Timur. Jenis pasar laut yang sama ada di surga paus naga, dan jumlahnya cukup banyak. Pasar laut yang diamati Fang Yuan, ini berpusat di sekitar pulau kecil, dengan banyak rumah Gu seperti perahu nelayan yang mengelilingi pulau itu. Selama lebih dari setengah tahun, pulau ini akan dibanjiri oleh air laut, jadi pasar laut ini tidak buka sepanjang tahun. Karena lokasinya yang menguntungkan, pasar laut pulau ini menjadi area perdagangan yang sangat diperlukan. Bahkan jika tidak buka selama setengah waktu setiap tahun, selama dibuka, Master Gu dan pasukan di sekitarnya akan berbondong-bondong ke sana. Fang Yuan sangat akrab dengan pulau laut ini, dia pernah datang ke sini di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, Xia Lin telah dijebak di pulau ini oleh pedagang yang tidak bermoral. Misi yang diambil Fang Yuan adalah untuk menghukum pedagang ini dengan keras, dia menyelamatkan Xia Lin sebagai hasilnya. Di kehidupan ini, Fang Yuan juga mengambil misi dan datang ke sini, tetapi itu adalah misi berukuran sedang, sama sekali berbeda dari sebelumnya dalam hal karakter yang terlibat. Pasar laut sangat ramai.
Ada banyak orang yang bergerak di sekitar, baik manusia maupun duyung. Ayo, ayo, lihat, ini adalah koral kristal yang luar biasa. Ada 3 perahu sungai Gu House yang tersisa, cepat beli sebelum terjual habis. Membeli tanah yang bagus, aku akan membeli sebanyak yang kau bisa jual. Xia Lin muncul, dia bergerak di geladak, mengamati barang-barang di kios-kios sambil berjalan menuju pulau inti. Tidak seperti sebelumnya, dia energi dan matanya bernyawa. Setelah menerima bimbingan dan pengajaran Fang Yuan setelah situasi hidup dan mati, dia telah meningkat drastis dari dalam keluar. Fang Yuan mengaktifkan metode investigasinya, mengamati ratusan li di sekitarnya. Begitu Xia Lin muncul, dia menemukannya. Fang Yuan tidak mendekati Xia Lin, tetapi terus menyelidiki bagian dalam pulau, serta kedalaman laut. Formasi tingkat abadi perlahan muncul dalam persepsinya. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya dalam benaknya saat melihatnya. Struktur formasi abadi ini sangat mendalam, itu adalah formasi yang sebagian besar merupakan jalur tanah dan jalur air, perannya adalah untuk menopang pulau, mengelola arus laut di sekitarnya, dan memperbaiki lingkungan seluruh laut di sekitarnya. Tetapi sekarang, formasi abadi ini rusak, bagian jalur tanah terkikis sementara bagian jalur air tidak banyak berubah. Awalnya ada keseimbangan jalur tanah dan jalur air. Sekarang, dengan melemahnya jalur tanah, jalur air menjadi lebih sombong. Pulau itu mampu tetap terbuka sepanjang tahun di masa lalu, tetapi karena kerusakan pada formasi, pulau itu akan tenggelam dalam air selama setengah tahun setiap tahun. Fang Yuan ingin memperbaiki formasi sekarang. Namun, kemampuan Fang Yuan masih agak kurang. Tingkat pencapaian jalur formasinya tidak buruk, berada di tingkat Grandmaster. Namun, untuk menggunakan tanda dao alami guna menciptakan formasi, ia harus menjadi Grandmaster Agung. Pada saat yang sama, level pencapaian jalur airnya berada di Grandmaster, sedangkan level pencapaian jalur buminya hanya Master. Dan masalahnya adalah bahwa formasi ini perlu diperbaiki dalam aspek jalur bumi. Formasi ini bukanlah karya Paradise Earth Immortal Venerable, melainkan Grandmaster Agung jalur formasi tertentu. Fang Yuan menganalisis, jika itu adalah Paradise Earth Immortal Venerable sendiri, itu pasti akan memberikan gaya dan ukuran formasi seperti lautan penyesalan. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan dan yang lainnya telah menemukan bahwa mereka bukanlah kelompok pertama Gu Immortal yang datang ke Dragon Well Paradise. Ada juga para pendahulu yang telah masuk ke sini sebelumnya untuk menerima misi dan mendapatkan poin prestasi. Jelas, formasi yang dilihat Fang Yuan adalah karya seorang pendahulu tertentu. Tidak perlu terburu-buru, melihat waktu, seharusnya ada beberapa keuntungan di akhir Wu Shuai segera. Sementara Fang Yuan melanjutkan pengawasannya dan mengirimkan informasi yang dideteksinya ke klon jalur waktu untuk deduksi, dia juga diam-diam turun dan berbaur dengan kerumunan, mengikuti Xia Lin. Xia Lin memasuki tempat perjudian. Pintunya memiliki 3 kata yang tertulis di atasnya, Golden Jade House, itu jelas merupakan tempat perjudian kelas atas di antara para manusia. Tempat perjudian ini memiliki puluhan batu besar di aula. Di belakang aula terdapat banyak ruangan dengan berbagai macam cacing gu yang dapat dibedah batu untuk dinikmati para pelanggan. Aku di sini untuk mengembalikan pinjaman. Xia Lin mengeluarkan gu manusia jalur informasi. Beberapa bulan yang lalu, satu-satunya anggota keluarganya, kakeknya, meninggal. Pemakaman laut para duyung sangat mahal. Untuk menguburkan kakeknya, dia harus meminjam batu purba. Untuk membayar utangnya, dia harus mengambil risiko dan mengumpulkan minyak hitam, dan hampir mati di palung bumi sebagai akibatnya. Untungnya, dia bertemu Fang Yuan dan diselamatkan secara ajaib. Tidak hanya itu, kekuatannya bahkan meningkat drastis berkat bantuannya. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, Xia Lin memperoleh gu pengumpul minyak dari Fang Yuan. Efisiensinya dalam mengumpulkan minyak meningkat, dia dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar batu purba dari penjualan minyak. Orang yang merawatnya adalah seorang duyung yang terluka. Setelah mengambil jalur informasi Gufana ini, dia tersenyum licik, "Nona, kamu pasti salah lihat, perjanjian kita tidak seperti ini." Xia Lin sedikit tertegun, "Apa maksudmu?" Para Master Gu di sekitarnya tahu tentang tipu daya rumah giok emas yang biasa. Mereka melihat ini dan menggelengkan kepala, Master Gu lain telah tertipu lagi." Xia Lin berbicara dengan pihak lain dan akhirnya bereaksi. "Kalian ini tidak tahu malu? Kalian mengubah rincian perjanjian, kontrak kita adalah 10% bunga,
tetapi kalian menaikkannya menjadi 60%. Kata Xiaolin dengan ekspresi marah. Wajah Duyung berbekas luka itu menjadi serius, dia menatap Xiaolin dengan tatapan tajam, "Nona muda, kalian tidak boleh menyebarkan berita palsu seperti itu. Apakah kalian mencoba merusak reputasi kami? Ini merugikan bisnis kami. Siapa yang akan datang ke toko kami setelah ini? Bisakah kalian menanggung biaya kerugian kami?" Petik 2. Persetan dengan kalian. Bahkan jika aku mati, aku akan mengungkap perbuatan jahat toko ini. Duyung berbekas luka itu mengubah nadanya saat dia berkata dengan menakutkan, "Mati. Kalian terlalu naif, terkadang, hidup lebih buruk daripada mati." Cahaya tajam bersinar di mata Xiaolin, "Kalian memaksaku." Dia berteriak sambil menyerang. Swoosh! Sebuah ledakan terdengar saat semburan air menyembur keluar. Duyung berbekas luka itu tidak menyangka bahwa dalam situasi ini, seorang gadis yang polos dan naif akan berani menyerangnya, seorang peringkat 3 di wilayahnya, rumah giok emas. Duyung berbekas luka itu tidak siap, ia tersapu oleh derasnya air, menabrak dinding dan banyak hiasan hancur. Keributan itu sangat besar, para Master Gu yang diam-diam memilih dan membedah batu semuanya datang untuk menonton. Sejumlah besar mata menoleh untuk melihat Xiaolin dan Duyung berbekas luka itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Duyung berbekas luka itu tergeletak di reruntuhan, ia menatap Xiaolin dengan sangat tidak percaya dan marah. Ia ingin bangun, tetapi pada akhirnya, ia hanya berhasil mengangkat jarinya. Setelah itu, ia pingsan dan berhenti bernapas. Mati, dia meninggal. Ya Tuhan, siapa gadis ini? Dia benar-benar membunuh seorang Duyung dalam satu gerakan. Dia adalah seorang Gu Master tingkat 3. Kerumunan menjadi riuh, para Gu Master sangat terkejut. Xiaolin juga cukup terkejut dengan ini, dia hanya tingkat 2 sekarang, tetapi cacing Gu yang diberikan Fang Yuan padanya semuanya sangat berguna, mereka dapat membentuk gerakan pembunuh yang sangat kuat. Setelah Xiaolin menggunakan cacing Gu ini untuk membentuk gerakan pembunuh tingkat 2, dia membunuh seorang Gu Master tingkat 3 dalam satu serangan. Gadis Duyung itu tertegun, dia linglung di tempat. Fang Yuan tersenyum saat dia mentransmisikan kepadanya. "Tuan Chu." Gadis Duyung itu mendengar suaranya saat matanya bersinar, dia berbicara dengan sangat gembira. Tetapi Fang Yuan tidak muncul, dia memberitahu gadis Duyung tentang cara mencari alasan untuk mengambil alih seluruh rumah giok emas dengan cara yang bermartabat dan dapat dibenarkan tanah yang diberkati Jianwen. Istana itu dalam dan memiliki banyak bangunan megah. Pepohonan rindang, dan jangkrik musim panas bernyanyi. Pintu istana yang telah lama tertutup dibuka, semua gadis manusia bulu di sepanjang jalan berlutut untuk menyambut tuan istana, Xiacha. Ekspresi Xiacha tidak sedap dipandang, dia dipenuhi dengan kesuraman. Dia telah mencoba segala macam metode dalam kultivasi tertutupnya, tetapi tidak ada yang bisa membuatnya naik dari Master Gu tingkat 5 ke tingkat 6. Semua metode telah habis, hanya menyisakan satu jalan di depannya, untuk membeli Gu abadi bukaan kedua tingkat 6 dari Fang Yuan. Sebagai tetua tertinggi pertama dari klan Xia, Xiacha awalnya memiliki kultivasi tingkat 8, tetapi dalam pertempuran penyergapan di Sungai Waktu, dia ditangkap oleh Fang Yuan. Meskipun dia beruntung bisa selamat, bukaan abadi tingkat 8 miliknya telah diambil oleh Fang Yuan. Setelah melepaskan Xiacha, Fang Yuan mengambil kesempatan untuk menjual Gu bukaan keduanya dan memeras kekuatan super perbatasan selatan dengan cara lain. Hasilnya, Xiacha diberi kesempatan untuk berkultivasi lagi, dia meraihnya seperti orang yang hampir tenggelam yang bertahan hidup dengan berpegangan pada papan kayu. Xiacha sekarang telah mendapatkan kembali kultivasi tingkat 5, tetapi dia terhenti di langkah yang paling penting. Naik ke Gu Immortal, upayanya yang tak terhitung jumlahnya untuk naik ke abadi telah gagal. Xiacha mendesah, menerima kenyataan sekali dan untuk selamanya. Siapkan air segar untuk kubersihkan, selain itu, sebarkan berita bahwa aku telah keluar, minta tetua tertinggi kedua dan tetua tertinggi ketiga untuk datang ke sini. Xiacha menginstruksikan para pelayan manusia bulu di sampingnya. Namun, setelah menunggu selama 1 jam, Xiacha tidak melihat kedatangan tetua tertinggi kedua atau tetua tertinggi ketiga, tetapi mereka menyampaikan bahwa mereka memiliki masalah penting untuk ditangani, mereka tidak dapat datang. Dua bajingan tua ini, Xiacha mengutuk dalam hatinya, perasaan dingin menyerang hatinya. Meskipun dia juga jelas bahwa cepat atau lambat akan ada hari seperti itu, ketika itu benar-benar datang, dia masih merasakan hawa dingin di hatinya.
Jika dipikir-pikir bahwa dia pernah menjadi pusat kekuasaan, dia melakukan segala macam pengorbanan untuk klan Xia, dia adalah pengambil keputusan dari semua urusan politik, tetapi sekarang dia hanya seorang lumpuh peringkat 5 yang harus menanggung ketidakhormatan orang lain. Di masa lalu, tetua tertinggi kedua dan tetua tertinggi ketiga klan Xia harus menghormatinya sebagai pemimpin mereka. Faktanya, kenaikan mereka ke status mereka saat ini semua karena bantuan pengasuhan Xiacha. Sepertinya, bajingan tua ini mencoba untuk mendapatkan kemerdekaan. Xiacha melihat ke aula yang kosong sambil mendesah dalam hatinya. Tidak banyak amarah dalam dirinya, tetapi lebih pada rasa tidak berdaya dan sedih. Karena dia, klan Xia telah diperas terlalu keras oleh Fang Yuan, persediaan mereka sangat terkuras, meskipun mereka telah susah payah mengumpulkan fondasi selama bertahun-tahun, itu seperti mereka yang menjaga aset Fang Yuan sekarang. Bahkan jika Xiacha dapat memperoleh kembali kultivasinya, dia harus memulai dari awal lagi, sumber daya yang dikeluarkan dalam jangka panjang pasti akan sangat banyak. Haruskah mereka memberikan sumber daya itu kepada Xiacha atau menyimpannya untuk diri mereka sendiri? Setelah kepanikan dan ketidakpastian awal, para dewa Gu klan Xia mulai memiliki kesepakatan yang tak terucapkan satu sama lain. Gelar tetua tertinggi pertama Xiacha sekarang hanya status yang hampa. Level kultivasi peringkat 5 miliknya tidak memungkinkannya untuk campur tangan dalam situasi level dewa Gu. Xiacha merenung cukup lama sebelum dia mengeluarkan bufana jalur informasi dan memberikannya kepada seorang pembantu manusia bulu untuk dibawanya ke tetua tertinggi kedua. Namun di malam hari, balasan dari tetua tertinggi kedua membuat Xiacha marah sekali lagi. Bahkan gelar tetua tertinggi pertama tidak ada nilainya lagi. Xiacha menggertakkan giginya. Ternyata dia telah mengusulkan kesepakatan dengan tetua tertinggi kedua di jalur informasi Gu. Xiacha bersedia menyerahkan gelar tetua tertinggi pertamanya kepada tetua tertinggi kedua. Dia akan dapat duduk dengan sah di singgasana posisi otoritas tertinggi klan Xia, sementara hanya perlu membayar sejumlah sumber daya kultivasi. Tetapi tetua tertinggi kedua klan Xia tidak menerimanya, dia dengan sopan menolak tawarannya. Jelas, dia telah mencapai kesepakatan dengan tetua tertinggi ketiga. Mereka akan menjadikan Xiacha sebagai pemimpin mereka dan tetap membiarkannya terus menjadi tetua tertinggi pertama. Situasi klan Xia tidak sama dengan klan Ba. Basiba dari klan Ba mengalami situasi yang sama dengan Xiacha, tetapi dia telah dikeluarkan dari posisinya sebagai tetua tertinggi pertama. Gu Immortal peringkat 8 yang baru naik, Bade, telah mengambil peran sebagai gantinya. Sementara itu, Xia Zhao dan Xia Chen Yuan dari klan Xia hanya memiliki level kultivasi peringkat 7, mereka berdua mengolah jalur bumi. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Xiacha pertama kali berkuasa, dia belum menjadi dewa Gu peringkat 8, untuk menguasai klan Xia, dia telah melatih Xia Chen Yuan dan Xia Zhao, untuk menggunakan mereka dalam melawan faksi-faksi yang ada di klan Xia. Sekarang setelah level kultivasi Xiacha turun ke peringkat 5, sementara Xia Chen Yuan dan Xia Zhao masih memiliki otoritas, mereka mulai memiliki ide yang berbeda. Namun, sejauh menyangkut jalan yang benar, mereka tidak berani bergerak pada Xiacha, yang telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada mereka berdua. Mereka lebih suka membiarkan Xiacha menduduki posisi tetua tertinggi pertama daripada kehilangan reputasi mereka sendiri. Xiacha tahu bahwa pengaruhnya terhadap klan Xia telah merosot ke titik yang berbahaya, dan itu merosot semakin cepat. Dia harus menjadi abadi sesegera mungkin. Jika tidak, dia akan sepenuhnya disingkirkan dari lingkaran petinggi klan Xia. Namun, tidak ada cara baginya untuk melepaskan diri dari kesulitan ini, karena dia tidak memiliki modal untuk bernegosiasi atau bertransaksi. Situasi Xiacha bukanlah pengecualian, tetapi norma. Sikap di antara pasukan jalan yang benar perbatasan selatan telah mulai berubah. Orang terpenting yang menyebabkan perubahan ini tentu saja adalah Wu Yong dari klan Wu. Dia telah mengandalkan pengadilan surgawi dan keterampilan politiknya sendiri untuk meningkatkan reputasi dan pengaruhnya sendiri di jalan yang benar perbatasan selatan. Kejatuhan Xiacha dan Basiba, peringkat 8 yang berpengalaman ini, memberinya kesempatan yang sangat langka. Meskipun Lu Weiyin muncul, surga kebajikan di belakangnya mencakup sejumlah besar manusia jamur dan bukan hanya manusia. Ini memberi mereka kekurangan politik alami di jalur lurus perbatasan selatan, yang dipegang teguh oleh Wu Yong dan dimanfaatkan sepenuhnya. Lu Weiyin tidak menjadi penghalang bagi Wu Yong, jadi pengaruhnya di aliansi selatan semakin berkembang dari hari ke hari. Sudah ada faksi di dalam aliansi selatan,
suaranya semakin keras, dengan Wu Yong sebagai pendukung utama. Dia menganjurkan agar aliansi selatan secara aktif menghadapi Fang Yuan dan berhenti menerima pemerasan dan tipu dayanya. Berkompromi dengan iblis seperti Fang Yuan hanya akan menyulut kesombongannya. Pasukan jalur lurus perbatasan selatan hampir mendapatkan kembali sebagian besar sandera mereka. Mereka juga telah terluka oleh pemerasan dan tipu daya Fang Yuan. Dengan demikian, semakin banyak Dewa Gu perbatasan selatan menanggapi panggilan Wu Yong dengan sikap yang semakin mendukung. Apa yang dimanfaatkan Wu Yong justru kebencian yang dirasakan Dewa Gu jalur lurus terhadap Fang Yuan. Di bawah cahaya bulan, tubuh pure Dream Reality seekor fisik milik Fang Yuan berkelana bersama Chikuyu. Sebuah transaksi rahasia yang melibatkan alam mimpi baru saja berakhir. Tuan Qi, kita harus berpisah di sini. Klon jalur mimpi Fang Yuan tersenyum. Dia adalah klon sementara yang dibuat dari alam mimpi. Dia memiliki kultivasi Gu immortal dan akan meledakkan dirinya sendiri ke alam mimpi setelah mencapai batas waktu. Chikuyu mengepalkan tangannya dan mendesah, Fang Yuan, bukannya aku mempersulit keadaan, hanya saja risiko bisnis ini menjadi lebih besar. Sekarang situasinya begitu tegang, jika kita ketahuan, reputasi klan Ciku akan hancur total. Klon mimpi murni mendengus dingin dalam benaknya, Chikuyu mengusulkan untuk menaikkan harga, tidak lagi puas dengan harga sebelumnya. Alasan yang diberikan adalah bahwa jalur lurus perbatasan selatan menjadi semakin agresif dalam berurusan dengan Fang Yuan. Wu Yong mengumpulkan kekuatan besar di jalur lurus perbatasan selatan. Alasan ini tentu saja omong kosong. Alasan sebenarnya adalah bahwa Chikuyu menggunakan alasan ini untuk menaikkan harga karena dia ingin mendapatkan lebih banyak hasil penelitian jalur mimpi. Fang Yuan menginginkan lebih banyak alam mimpi, tetapi sekarang karena semakin sulit untuk memeras jalur lurus perbatasan selatan, kesepakatan rahasia antara klan Qi dan Fang Yuan telah menjadi sumber utamanya lagi. Klan Qi mengendalikan formasi alam mimpi, satu-satunya di perbatasan selatan. Fang Yuan hanya bisa mencuri sebagian dari alam mimpi dengan bekerja sama dengan klan Qi. Aku akan menjelaskan masalah ini kepada tubuh utamaku. Klon jalur mimpi itu meninggalkan kalimat ini dan langsung terbang menjauh. Chikuyu tetap di tempatnya dan menyaksikan klon jalur mimpi Fang Yuan menghilang ke langit. Wajahnya berubah dingin saat dia pergi sambil mendengus pelan. Bukannya dia tidak berpikir untuk menyerang klon jalur mimpi itu. Namun, dia tidak memiliki metode jalur mimpi untuk menghadapi Dewa Gu jalur mimpi. Selain itu, dia juga khawatir bahwa tubuh utama Fang Yuan kemungkinan besar berada di sekitar sini menunggu untuk menyergap. Fang Yuan sendiri berada jauh di Laut Timur, tetapi untuk transaksi ini, Wu Shuai telah tiba di dekatnya dengan istana naganya. Jika Chikuyu bergerak, dia pasti tidak akan mendapatkan apapun. Klon mimpi murni segera kembali ke istana naga. Ini adalah klon sementara dengan kultivasi tingkat abadi, tetapi setelah mencapai batas waktu, klon itu akan hancur dan berubah menjadi alam mimpi. Kita tidak dapat melanjutkan bisnis klan Qi lagi, kecuali kita mengizinkannya menaikkan harga. Klon jalur mimpi berkata dengan dingin, dia membuka lubang abadi dan mengeluarkan beberapa tubuh alam mimpi. Kumpulan alam mimpi ini sepertinya adalah kumpulan terakhir yang bisa kita dapatkan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Fang Yuan dan Chikuyu tidak membuat perjanjian yang mengikat. Chikuyu sengaja menaikkan harga dengan menggunakan alasan sikap perbatasan selatan. Musuh utama ada di depan kita, setelah rintangan ini, klan Qi yang remeh ini tidak perlu dikhawatirkan. Wu Shuai membuka mulutnya. Saat ini, dia belum bisa bergerak. Semakin sering dia bergerak, semakin besar kemungkinan pengadilan surgawi akan menyadari hubungan sebenarnya antara klon Wu Shuai dan tubuh utama Fang Yuan. Jurus pamungkas asap cahaya mimpi harus digunakan di pengadilan surgawi, memperlihatkannya di Chikuyu benar-benar pemborosan besar, itu seperti membunuh ayam dengan pisau banteng. Daripada berhadapan dengan klan Qi, akan lebih efisien untuk menyerang formasi secara langsung. Faktanya, dengan tubuh utama Fang Yuan tetap berada di Laut Timur, akan mungkin untuk berhadapan dengan klan Qi hanya dengan kekuatan pasukan Wu Shuai. Tetapi jika dia mengungkapkan kartu truf ini terlebih dahulu, pengadilan surgawi kemungkinan akan sangat senang. Mereka mungkin tertawa dalam mimpi mereka. Keserakahan kecil merusak rencana besar. Selain itu, dengan membiarkan perbatasan selatan mempertahankan kekuatannya, itu juga dapat menyebabkan lebih banyak masalah bagi pengadilan surgawi di masa depan. Menghancurkan musuh secara langsung, meskipun mudah dan langsung, terkadang tidak menuai manfaat terbesar. Misalnya,
Fang Yuan telah melepaskan Xiacha dan Basiba, mereka sudah mulai merasa dikucilkan dan diabaikan di klan masing-masing. Fang Yuan akan diam-diam mensponsori mereka di masa depan. Situasi mereka saat ini dapat dikatakan disebabkan oleh Fang Yuan. Namun selain Fang Yuan, mereka tidak memiliki orang lain untuk diandalkan. Fang Yuan, di sisi lain, membutuhkan orang-orang ini untuk bertindak sebagai mata dan telinganya, menanam mereka di pasukan jalur lurus perbatasan selatan, sehingga ia akan selalu mempertahankan sejumlah pengaruh atas perbatasan selatan. Hanya saja saat ini, Fang Yuan masih kekurangan beberapa cara untuk membatasi mereka. Mengenai hal ini, klon jalur waktu sudah bekerja siang dan malam untuk membuat kesimpulan. Boom boom boom. Dengan serangkaian suara teredam, tubuh fisik pencari realitas mimpi murni sementara meledak satu persatu, berubah menjadi gumpalan alam mimpi yang menyatu satu sama lain. Ini semua adalah alam mimpi jalur bumi. Wu Shuai duduk di singgasana naganya di istana, jiwanya meninggalkan tubuhnya dan memasuki mimpi langit dan bumi tampak suram, awan gelap menjulang di atas kepala, guntur tak berujung meraung dan bergema. Petir merah menyala berkali-kali dalam gumpalan asap hitam yang bergulung-gulung, awan hitam berputar-putar seperti pusaran, bola petir turun dari pusat pusaran yang berputar-putar satu persatu. Bola petir ini berbentuk aneh, menyerupai produk porselen, sebesar tangki air, dan bersinar dengan cahaya merah. Kesengsaraan besar, kesengsaraan bola petir porselen merah. Bola petir itu menghantam dan meletus dengan ledakan yang tajam. Di tanah, rumah Gu Abadi diam-diam menderita kerusakan yang disebabkan oleh ledakan bola petir. Potongan-potongan besar puing terus terbang ke udara, sebelum berubah kembali menjadi mayat cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam rumah Gu Abadi, Wu Shuai menahan suara gemuruh guntur di telinganya dan memeriksa dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia menemukan bahwa dia telah berubah menjadi Gu Abadi peringkat 8 jalur bumi. Dia memiliki jari-jari lebar dan perawakan besar, jubah perangnya sudah tertutup oleh kerusakan. Dan tidak jauh darinya, ada seorang wanita abadi berdiri di tanah, wajahnya pucat dan auranya tidak hanya lemah tetapi juga sedikit aneh. Dia menggunakan jurus pamungkas penyembuhan jalur cahaya tertentu, dan dengan demikian ditutupi oleh lapisan cahaya putih suci. Namun di wajahnya, lengan, kaki, dan telapak kakinya yang terbuka, tanda-tanda dao jalur gelap yang menyerupai garis-garis tinta muncul. Tanda-tanda dao jalur gelap ini begitu padat sehingga mencapai tingkat material abadi tingkat 9, menciptakan cahaya tanda dao, para dewa Gu dapat melihatnya dengan mata telanjang mereka. Wanita abadi itu memiliki tingkat kultivasi tingkat 8 yang jelas. Seorang dewa Gu tingkat 8 jalur cahaya yang memiliki begitu banyak tanda dao jalur gelap, itu membuat Wu Shuai sangat terkejut. Dan yang lebih anehnya, tanda-tanda dao jalur gelap wanita abadi itu masih bertransformasi. Tidak hanya jumlahnya bertambah, susunan dan posisi mereka juga berubah dengan cepat. Wanita abadi itu mendengus, aktivasi jurus pamungkas berhasil, lingkaran cahaya di sekelilingnya menjadi stabil sementara tanda-tanda dao jalur gelap juga ditekan untuk sementara. Wanita abadi itu berkeringat deras, dia membuka matanya yang lemah untuk melihat Wu Shuai, tersenyum pahit, aku tidak bisa diselamatkan. Ini adalah metode penyembuhan terkuatku, tetapi itu hanya dapat menekan cedera untuk sementara. Ketika batas waktu gerakan pembunuh habis, cederanya akan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Oh Zheng Yang, kekasihku, aku tidak bisa lagi menemanimu. Kamu harus hidup dengan baik. Wanita abadi itu berkata, air mata mengalir di pipinya. Ini adalah perkembangan alami dari alam mimpi, dia tidak bisa mengendalikannya. Tetapi setelah percakapan ini, Wu Shuai menguasai tubuhnya. Benteng gunung berat tanah damai. Belum pernah mendengarnya, mata Wu Shuai bersinar terang, menggunakan percakapan sebelumnya, dia menganalisis dan mencari petunjuk. Dia memeriksa lubang abadi miliknya sendiri. Ada cukup banyak saripati abadi leci putih di lubang abadi miliknya, ada juga sejumlah besar gu fana, tetapi tidak ada gu abadi. Seperti yang dikatakan Zheng Yang, dia telah menggunakan semua gu abadi miliknya untuk membangun rumah gu abadi peringkat 8 ini, benteng gunung berat tanah damai. Yang berarti, ketergantungan terbesarku adalah pada rumah gu abadi yang rusak ini. Wu Shuai menyadari sesuatu. Dia mulai mencoba mengendalikan rumah gu abadi ini. Benteng gunung berat tanah damai memiliki struktur yang kompleks, menggunakan 100 juta cacing gu, di antaranya ada lebih dari 20 gu abadi. Bahkan Wu Shuai tidak dapat mengetahui apa inti gu abadi itu sekilas.
Gua abadi ini ditempatkan dengan cerdik dan memiliki hubungan misterius satu sama lain. Desain rumah gua itu sedalam jajaran pegunungan yang menjulang tinggi yang menyebar di seluruh pedesaan sejauh 10.000 li, menghubungkan langit dan bumi. Jajaran pegunungan itu memiliki lapisan-lapisan urat mineral yang saling terkait. Wu Shuai seperti seorang master gufana yang menambang jajaran pegunungan itu. Ia harus menggalinya lapis demi lapis untuk mengungkap mineral yang ia inginkan dan mencari tahu hubungan antara urat biji. Hanya menganalisis rumah gua abadi ini saja sudah merupakan kesulitan besar. Selain itu, aku perlu mengandalkan rumah gua abadi ini untuk bertahan melawan kesengsaraan bola petir porselen merah. Hati Wu Shuai hancur, ia tahu bahwa eksplorasi ini akan gagal. Seperti yang diharapkan, perkembangan selanjutnya berjalan seperti yang telah ia prediksi. Bola petir porselen merah terus meledak saat Wu Shuai mencoba menggunakan rumah gua abadinya dan perlahan-lahan memperbaikinya. Namun itu sia-sia. Pemahamannya terhadap rumah gua abadi ini terlalu rendah, bahkan jika ia ingin memperbaikinya, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, bola petir porselen merah menghancurkan rumah gua abadi. Wu Shuai dan wanita abadi menjadi korban amukan kesengsaraan. Setelah meninggalkan alam mimpi, Wu Shuai mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Kali ini, tubuh utama Fang Yuan menjelajahi surga Paus Naga. Sebelum pergi, dia telah membuat banyak persiapan dan pengaturan. Dia tidak hanya memberikan cacing gu jalur mimpi kepada Wu Shuai, dia bahkan memberikan sejumlah besar gunyali. Dengan gunyali di tangannya, luka-luka Wu Shuai bukanlah masalah. Penjelajahan alam mimpi ini berbeda dari alam mimpi Istana Naga. Wu Shuai dapat menjelajahinya beberapa kali hingga dia berhasil. Kegagalan kedua, kegagalan ketiga, keempat, kelima. Setelah 8 kali mencoba, Wu Shuai akhirnya memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang benteng gunung berat tanah damai ini. Meskipun ia tidak dapat sepenuhnya memperbaiki rumah gua abadi ini, Wu Shuai sudah dapat memperbaikinya dengan cukup untuk meniadakan kerusakan bola petir porselen merah. Awan hitam berputar-putar di langit, bola petir porselen merah secara bertahap menipis hingga benar-benar berhenti. Namun di dalam awan hitam, kesengsaraan besar kedua mulai terjadi. Wanita abadi itu mendesah, itu salahku karena tidak mendengarkanmu. Aku pergi mencari lokasi di mana Reckless Savage Demon Venerable meninggal. Pada akhirnya, aku menyebabkan kutukan ini terjadi dan menyebabkan gelombang malapetaka dan kesengsaraan yang tak henti-hentinya. Ini adalah balasanku. Zheng Yang, pergilah, aku tidak ingin melibatkanmu. Di tubuh wanita abadi itu, lingkaran cahaya itu tampak meredup. Tanda dao jalur gelap tersusun rapat, seperti potongan benang hitam yang menjahit luka, menutupi kulit dan wajah wanita abadi itu. Dibandingkan sebelumnya, aura wanita abadi itu telah banyak melemah, dan pada saat yang sama, auranya menjadi lebih aneh. Tidak hanya tanda dao jalur terang dan gelap yang saling terkait, jakun juga tumbuh di tenggorokannya. Wu Shuai belum menganalisis situasi wanita abadi itu ketika gerimis mulai turun di langit. Meskipun hujannya kecil, namun dinginnya menusuk tulang, ada perasaan dingin yang dapat membekukan jiwa. Panas dan asap yang disebabkan oleh bola petir sebelumnya lenyap sepenuhnya tanpa jejak. Lolongan, lolongan, lolongan. Teriakan hantu itu menjadi semakin keras, sebelum bergema di seluruh area. Benang abu-abu jatuh dari awan hitam di langit, memanjang ke arah Wu Shuai. Hati Wu Shuai hancur, dia mengenali kesengsaraan ini adalah kesengsaraan besar, kesengsaraan ulat sutra es roh hantu. Kesengsaraan besar yang terjadi tepat setelah yang sebelumnya, sepertinya ini tidak akan berakhir. Wu Shuai harus menahan benang sutra ini dengan kuat. Bola petir porselen merah itu kuat dan merusak, sementara benang sutra roh hantu ini lembut dan merepotkan. Wu Shuai tidak memiliki metode ofensif, benteng gunung berat tanah damai rumah gua abadi yang diandalkannya juga tidak dikenalnya, dia tidak dapat menemukan metode ofensif yang dapat digunakan. Karena itu, Wu Shuai memperhatikan benang-benang ini memanjang ke arahnya dan menyelinap masuk melalui celah-celah dan lubang-lubang rumah gua abadi. Wu Shuai mencoba bertahan melawan mereka tetapi benteng gunung berat tanah damai sudah sepenuhnya disusupi. Benteng itu hancur setelah bertahan beberapa saat. Benang sutra itu melilit tubuh wanita abadi itu sambil menyerang Wu Shuai, mengubah mereka berdua menjadi kepompong padat. Pada saat berikutnya, Wu Shuai diusir dari alam mimpi. Kali ini, dia menderita luka berat, dia melihat kegelapan di depannya, dia menelan ludah dan merasa tenggorokannya kering, dia hampir pingsan. Gagal pada tahap kesengsaraan benang sutra roh hantu telah menyebabkan kerusakan puluhan kali lipat dari sebelumnya. Wu Shuai tersenyum pahit,
dalam situasi ini, dia harus memulihkan diri terlebih dahulu sebelum mencoba lagi. Cedera ini hanya akan ringan jika terjadi pada Fang Yuan, tidak akan parah, dia pasti bisa menjelajahinya lagi. Tetapi Wu Shuai tidak sama. Fondasi jiwa Wu Shuai hanya pada 30 juta jiwa manusia, meskipun itu meningkat kemudian saat dia berkultivasi di Laut Timur, dia tidak dapat dibandingkan dengan tubuh utama. Wu Shuai adalah seorang manusia naga yang mengolah jalur perbudakan, kultivasi jalur jiwa hanyalah metode tambahan. Semakin kuat fondasi jiwanya, semakin banyak tanda dao jalur jiwa yang dimilikinya, dan semakin membatasi perkembangan jalur perbudakannya. Namun, tubuh utama Fang Yuan adalah tubuh abadi yang berdaulat, memiliki tanda dao yang tidak saling bertentangan, sehingga ia dapat mengolah jalur jiwa bersama dengan semua jalur lainnya. Setelah beristirahat dengan cukup, ia masuk lagi. Gagal berkali-kali, menantangnya terus-menerus bahkan setelah gagal, Wu Shuai berada dalam posisi yang sulit. Ia tidak memiliki kemampuan deduksi klon jalur waktu, meskipun ia memiliki istana naga, asap cahaya mimpi tidak berguna untuk menjelajahi alam mimpi. Metode yang paling dapat diandalkan, selain mengurai mimpi, adalah kemampuan untuk pulih dengan cepat menggunakan gunyali. Saat ia perlahan menjelajahinya, Wu Shuai akhirnya mengalami beberapa terobosan dan keuntungan. Setelah mempelajari informasi umum benteng Gunung Berat Tanah Damai, Wu Shuai memperoleh 3 gerakan mematikan dari rumah Gu abadi ini. Yang pertama disebut Gunung Tanah Terakumulasi, yang kedua disebut Penguburan Damai, dan yang ketiga disebut Kembalinya Tanah Berat. Yang membuka mata Wu Shuai adalah jurus pamungkas pertama, Akumulasi Gunung Tanah. Jurus pamungkas ini sangat istimewa, tidak memiliki serangan, gerakan, penyembuhan, atau aspek lainnya. Itu adalah jurus pamungkas jalur bumi yang memiliki efek jalur formasi. Dengan menggunakan jurus pamungkas ini, Dewa Gu dapat menumpuk cacing Gu jalur bumi untuk memungkinkan mereka membentuk rumah Gu abadi. Ini dapat dilakukan bahkan jika Dewa Gu yang menggunakan jurus pamungkas itu sendiri tidak memiliki pencapaian apapun di jalur formasi itu sendiri. Karena jurus pamungkas ini, ada benteng Gunung Berat Tanah Damai ini. Memperoleh jurus pamungkas ini juga sama dengan memperoleh fondasi rumah Gu abadi, benteng Gunung Berat Tanah Damai. Tidak heran Wu Shuai tidak dapat menemukan inti Gu abadi. Inti dari rumah Gu abadi ini bukanlah Gu abadi, melainkan jurus pembunuh abadi yang mengumpulkan gunung tanah. Jadi, aku hanya perlu mengaktifkan jurus pembunuh ini dan menambahkan cacing Gu jalur tanah ke dalam rumah Gu abadi ini untuk memperbaikinya dengan cepat. Setelah memahami hal ini, Wu Shuai mulai memperbaiki benteng Gunung Berat Tanah Damai sambil menahan serangan kesengsaraan benang sutra roh hantu. Ledakan. Saat dia memperbaikinya, wanita abadi itu meledakkan dirinya sendiri. Kekuatan ledakannya lebih besar daripada kesengsaraan besar. Wu Shuai tidak hanya terbunuh seketika, seluruh rumah Gu abadi tercabik-cabik. Begitu, aku masih harus mengurus wanita abadi ini. Setelah memahami hal ini, Wu Shuai memasuki alam mimpi sekali lagi. Jurus pembunuh abadi, pemakaman damai. Dengan menggunakan metode ini, wanita abadi itu disegel sementara, luka-lukanya ditekan, dia menerima perawatan dari rumah Gu abadi. Setelah Wu Shuai memperbaiki rumah Gu abadi ini sepenuhnya, kesengsaraan besar ketiga muncul. Bintang-bintang ungu jatuh dari langit, ini adalah kesengsaraan yang menggabungkan jalur racun dan jalur bintang, kesengsaraan bintang ungu racun busuk. Bintang-bintang ungu terus turun dan mendarat di rumah Gu abadi, menyebabkan lubang-lubang terbentuk karena korosi. Wu Shuai berusaha sekuat tenaga untuk menahannya tetapi, meskipun ia gagal berkali-kali, kesengsaraan besar ini tidak pernah berhenti. Kesengsaraan besar ketiga tampaknya tak henti-hentinya, ini tidak normal. Jangan bilang padaku. Setelah banyak kegagalan, Wu Shuai mendapat kilasan inspirasi. Ia mencoba membuka segel wanita abadi, tanpa penindasan pemakaman yang damai, wanita abadi itu kembali memasuki kondisi hampir mati. Zheng Yang, jika kehidupan selanjutnya ada, aku ingin bertemu denganmu lagi. Selamat tinggal, cintaku. Sementara Wu Shuai bertahan melawan kesengsaraan besar dengan susah payah, ia terbang keluar dari rumah Gu abadi melalui sebuah lubang yang terbentuk di atasnya. Ledakan, ia langsung meledak sendiri, berubah menjadi gumpalan api hitam pekat, terbakar hebat dengan aura yang menakutkan. Langit tampak murka, seketika, miliaran bintang ungu jatuh. Api hitam itu tidak besar, tetapi sangat tangguh saat menghadapi serangan bintang-bintang ungu. Meskipun ukurannya menyusut, tingkat kerugiannya sangat kecil. Melihat bahwa kesengsaraan besar ini tidak efektif, awan hitam di langit berubah lagi.
kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti ular, api hitam langsung diserang oleh kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Api hitam itu tampaknya diberi makan dari ini, ia dengan cepat mengembang dan tumbuh menjadi ukuran seperti gunung. Penampakan api hitam itu telah berubah, menjadi kabut berwarna putih kemasan. Kesengsaraan besar di langit terus berubah dan menyerang kabut putih kemasan itu, kabut itu juga berubah menjadi angin, biji, bunga, rumput, burung, atau binatang buas. Apa yang mengintai di tubuh wanita abadi ini, begitu banyak kesengsaraan besar tidak dapat melakukan apapun padanya. Wu Shuai terguncang dalam hati. Dia sangat merasakan bahwa alam mimpi yang realistis ini mengandung rahasia tertentu yang dalam sejarah. Rahasia ini mungkin menjadi alasan di balik kematian para bangsawan, itu melibatkan rahasia paling mendalam dari surga dan bumi. Wanita abadi itu meninggal, tetapi alam mimpi Wu Shuai terus berlanjut. Dia harus bertahan hidup dari akibat pertarungan yang mengerikan ini, dia hanya bisa mengandalkan benteng gunung berat tanah damai. Akhirnya, setelah putaran kesengsaraan besar yang tak terhitung jumlahnya, api hitam misterius itu perlahan padam sedikit demi sedikit. Bahkan ketika hanya tersisa sedikit, kesengsaraan besar masih menargetkannya dan pertempuran itu berlangsung selama lebih dari 1 jam. Apa-apaan benda ini? Setelah alam mimpi menghilang, Wu Shuai masih dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Dia telah berusaha keras, hasilnya juga mengejutkan. Pada saat yang hampir bersamaan dengan saat alam mimpi memudar, mata tubuh utama Fang Yuan, yang berada di surga Paus Naga, bersinar. Oh, aku maju ke Grandmaster Jalur Bumi. Pulau Laut, Rumah Giok Emas. Apa tujuan mengundang kami ke sini, gadis kecil? Cepat beritahu kami, aku ada urusan. Benar, ini satu-satunya waktu setiap tahun pasar laut dibuka. Kita membuang-buang waktu dan uang dengan terlambat ke sini. Banyak Master Gu berkumpul di rumah Giok Emas, menatap gadis duyung bersisik biru, Xiaolin, dan berbicara. Mereka sudah agak tidak sabar menunggu. Xiaolin melihat sekeliling sambil tersenyum tipis, semua orang di sini adalah tokoh yang terhormat, jadi aku akan mempersingkatnya. Mulai sekarang, pulau ini adalah wilayahku dan di bawah kendaliku. Jika kalian semua ingin datang ke sini dan bertransaksi, aku akan menyambut kalian dengan tangan terbuka, tetapi kalian harus membayar pajak, dan kalian tidak bisa tinggal di pulau ini untuk waktu yang lama. Petik 2. Adapun cara untuk tinggal dan hidup di sini untuk waktu yang lama, yaitu dengan bergabung denganku dan menjadi bawahanku. Tiba-tiba ada keheningan di rumah. Itu, seketika, para Master Gu menjadi gempar. Apakah ini lelucon? Beberapa pemimpin Gu Master tingkat 3 semuanya tampak tidak senang. Gadis kecil, kau terlalu berani. Junior zaman sekarang, hehe, mereka benar-benar tidak tahu apa itu rasa takut. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa bertindak begitu sombong setelah membunuh seorang Gu Master tingkat 3? Jangan lupa, kau hanyalah seorang Gu Master tingkat 2. Menghadapi banyak pertanyaan, Xiaolin merasa khawatir, tetapi mengingat bahwa ini adalah perintah Master Chu, dia hanya bisa memaksakan senyum saat menjawab sesuai instruksi, tidak perlu meragukan kata-kataku, sekarang, kau akan tahu apa yang kuandalkan. Apa itu? Tiba-tiba, seseorang bertanya. Xiaolin masih tersenyum, karena meskipun dia mengatakannya, dia tidak tahu apa itu. Tetapi pada saat itu, tanah mulai berguncang. Apa yang terjadi? Seseorang berteriak saat tanah berguncang semakin keras. Apakah ini gempa bumi? Para Gu Master berada dalam keadaan kaget dan panik. Untungnya, rumah Giok Emas ini adalah rumah Gu dan memiliki beberapa efek pertahanan. Tetapi dunia luar sudah dalam kekacauan, dengan teriakan dan jeritan di mana-mana. Tidak, aku harus segera kembali untuk menjaga tokoku. Aku juga pergi. Para Master Gu mencoba lari keluar, tetapi tiba-tiba, cahaya kuning pekat tiba-tiba muncul dari tanah. Cahaya kuning itu menyelimuti seluruh pulau dan menghalangi jalan masuk rumah Gu. Tidak peduli apa yang mereka coba, para Master Gu tidak dapat menembus cahaya kuning itu dan merasa ngeri, apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan gempa bumi biasa. Xiaolin, kau pasti tahu sesuatu. Seseorang melihat Xiaolin masih tersenyum, dia mendapat kilasan inspirasi dan berteriak keras. Akibatnya, semua Master Gu di ruangan itu memusatkan perhatian mereka pada Xiaolin. Xiaolin merahasiakannya, tetapi para Master Gu tidak berani meremehkannya. Ini jelas bukan bencana alam, melainkan situasi buatan manusia. Namun,
Siapa yang bisa melakukan sesuatu sebesar ini? Setidaknya bukan manusia biasa. Sebuah kata tiba-tiba muncul di benak semua Master Gu, abadi. Ini memang metode seorang yang abadi. Atau lebih tepatnya, Fang Yuan sedang memperbaiki formasi abadi di dasar laut. Dia mengeluarkan sebagian material abadi dari lubang abadinya dan memasukkannya ke dalam formasi, sebelum mengaktifkan banyak gerakan mematikan untuk memperbaikinya. Cahaya kuning melonjak di sekitar pulau, menyebar kemana-mana. Sepetak tanah baru di sekitar pulau itu mengembun dan muncul dalam cahaya kuning. Kapal-kapal yang awalnya berada di sekitar tepi pulau itu kandas. Orang-orang di atas kapal berteriak dan menjerit, terpaku di tempat oleh cahaya kuning, tidak dapat bergerak. Cahaya kuning itu berangsur-angsur menghilang, seluruh pulau menjadi lebih dari 2 kali lipat ukurannya. Di tepi pulau laut baru itu, pasang surut, menyebabkan gelombang besar, ikan dan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya menampakkan diri. Fang Yuan mulai memperbaiki aspek jalur air setelah memperbaiki sisi jalur bumi dari formasi tersebut. Akhirnya, ketika ia telah sepenuhnya memperbaiki formasi abadi, gelombang besar di permukaan laut berangsur-angsur tenang. Namun, Fang Yuan belum berhenti. Ia menambahkan formasi abadi tambahan kecil di atas fondasi formasi besar ini. Setelah formasi kecil itu dibangun, ia melambaikan tangannya lagi dan memberikan formasi kecil itu kepada Xialin. Dengan demikian, cahaya putih turun dari langit dan menyelimuti Xialin, sebelum menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh Xialin. Xialin tidak memiliki pencapaian apapun dalam jalur formasi, tetapi formasi kecil yang dirancang oleh Fang Yuan ini sangat ramah. Xialin tiba-tiba merasa bahwa ia memiliki banyak kemampuan baru secara naluriah. Naluri ini sealami bernapas, atau seperti menggerakkan kaki dan telapak kaki, yang memungkinkannya untuk menggerakkan daratan pulau dan air laut di sekitarnya menggunakan pikirannya. Gemuruh. Di tengah suara-suara yang teredam, keseluruhan rumah giok emas mulai meluas, tumbuh semakin besar, dengan cepat berubah dari bangunan kecil menjadi istana yang sangat indah. Ini tentu saja juga merupakan perbuatan Fang Yuan. Ia telah memperluas Golden Jade House dan menciptakan inti formasi di sini, yang secara diam-diam terhubung ke formasi jauh di bawah laut. Rangkaian perubahan yang mencengangkan ini membuat seluruh kerumunan Gu Masters ternganga dan tercengang. Xialin menunjukkan senyum tetapi ia juga sangat terkejut secara internal. Kata-kata Fang Yuan terngiang di telinganya sekali lagi. Dia membaca naskah itu, semuanya, kalian menyaksikannya dengan mata kepala kalian sendiri. Aku beruntung diterima sebagai murid dari makhluk abadi yang agung. Guru abadiku baru saja menyiapkan formasi abadi dan memerintahkanku untuk menjaga tempat ini. Aku akan bertanggung jawab atas urusan manusia. Sambil berkata demikian, Xialin mengeluarkan kehendaknya saat cahaya kuning melonjak naik, menyelimuti semua guru Gu yang hadir. Xialin mengeluarkan kehendaknya lagi saat guru Gu ini tersentak kaget, mereka ditekan oleh cahaya kuning ini dan tidak bisa bergerak, mereka semua terangkat ke udara, tidak dapat membalas. Xialin tersenyum, cahaya kuning itu menghilang dan guru Gu ini pun terbebas. Ini, keajaiban abadi, ini adalah keajaiban abadi. Jadi benar-benar ada makhluk abadi di dunia ini. Aku dengan hormat bertanya kepada Nona Xialin, mengapa guru abadimu menyiapkan formasi abadi di sini? Aku ingin tahu apa yang telah direncanakan oleh Tuan Abadi. Xialin hanya tersenyum, dia juga baru saja mengetahui bahwa guru Chu sebenarnya adalah makhluk abadi. Keterkejutannya tidak kalah dari yang lain. Sekarang, apakah ada yang ingin kalian sampaikan tentang usulanku sebelumnya? Xialin melihat sekeliling dan bertanya dengan suara hangat sekali lagi. Para Master Gu tidak berani bertanya lagi padanya, mereka menundukkan kepala bersama-sama, beberapa bahkan berlutut di tempat, mengatakan bahwa mereka ingin mengikuti Xialin, sementara beberapa ingin menjadi murid Fang Yuan. Xialin hanya bisa menenangkan mereka satu persatu. Indra ketuhanan Fang Yuan mengitari Xialin, pada akhirnya, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata nasihat kepadanya sebelum meninggalkannya sendiri. Meskipun ada tanda-tanda makhluk abadi di Dragon Well Paradise, baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan sekarang, Fang Yuan belum pernah melihat makhluk abadi asli. Legenda tentang makhluk abadi telah beredar di dunia fana, tetapi itu hanyalah rumor. Kali ini, Fang Yuan menunjukkan keajaiban keabadian dan mendirikan formasi keabadian, meninggalkan banyak hal di dalam formasi itu kepada Xialin. Segera, banyak orang datang setelah mendengar berita itu, beberapa dari mereka ingin melihat keajaiban itu,
sementara yang lain hanya ingin bergabung dengan Xia Lin sebagai bawahan. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan membantu Xia Lin menjadi putri duyung suci. Di kehidupan ini, dia hanya mengambil langkah awal untuk mendukung pertumbuhan pasukan Xia Lin terlebih dahulu. Di periode waktu berikutnya, Xia Lin akan bermanuver di antara berbagai pasukan dan ahli Gu Master, dia akan mengikuti instruksi Fang Yuan untuk membangun pasukannya sendiri. Bahkan jika ada hal-hal yang tidak dapat dia lakukan dengan benar, masih ada kemauan yang ditinggalkan oleh Fang Yuan di dalam formasi untuk membimbingnya dan membantunya menebus segala kekurangan. Investasinya pada Xia Lin sebenarnya tidak setetes pun dalam ember. Memperbaiki formasi bawah air adalah hal termahal yang dilakukan Fang Yuan. Level pencapaian jalur bumi Fang Yuan meningkat, kelemahannya pun teratasi saat ia dengan cepat menemukan metode yang berguna untuk memperbaiki formasi ini. Ia memiliki level pencapaian jalur formasi Grandmaster, ia tidak dapat menggunakan tanda dao alami, ia harus menggunakan material immortal. Material immortal yang ia keluarkan di sini adalah pengeluaran terbesarnya. Tidak hanya tingkat kesulitan misi menengah yang lebih tinggi, Gu Immortal juga terkadang harus melakukan investasi. Poin prestasi tidak begitu mudah diperoleh. Fang Yuan kembali ke tugu prestasi. Misi ini memberinya 100 poin prestasi, ini adalah batas misi menengah, tindakannya memperbaiki formasi itu sempurna. Dengan demikian, ia menjadi orang nomor 1 yang tak terbantahkan di papan prestasi. Perolehan 100 poin membuat semua orang merasakan kesedihan yang kuat. Kali ini, Fang Yuan tidak pergi dengan tergesa-gesa. Ia mulai meneliti di papan prestasi. Pencapaian jalur buminya meningkat ke level Grandmaster, bisakah ia memahami rumah Gu Immortal ini? Jika dia bisa memahaminya dan menggunakan beberapa metode, apakah dia bisa membuat celah di tugu prestasi dan menyempurnakan seluruh rumah Gu abadi ini? Sebelumnya, Fang Yuan tidak bisa melakukannya dan harus mengikuti aturan. Namun selama ini, dia tidak menyerah pada ide untuk mendapatkan tugu prestasi ini. Setelah melihatnya beberapa saat, kekecewaan yang mendalam melintas di mata Fang Yuan. Tugu prestasi mengandung kedalaman jalur bumi, tetapi juga jalur suara, jalur manusia, dan jalur surga. Dan melihat fondasinya, jalur bumi dan jalur suara hanyalah pelengkap, inti sebenarnya adalah jalur manusia dan jalur surga. Untuk memiliki harapan memahami ini sepenuhnya, aku harus menjadi Grandmaster Agung di keempat jalur. Fang Yuan menyadari hal ini dan tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Tidak realistis untuk mencoba menyempurnakan tugu prestasi ini sekarang. Itu wajar saja. Sebelum Fang Yuan, siapa yang tahu berapa banyak Dewa Gu yang datang ke sini? Di antara para pendahulu ini, pasti ada orang-orang yang luar biasa, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada rumah Gu abadi peringkat 8 ini. Fondasi Fang Yuan dalam aspek ini tidak dalam, bagaimana mungkin dia bisa menyempurnakan rumah Gu abadi peringkat 8 ini dengan mudah? Tidak ada terobosan di area ini, jadi Fang Yuan tidak punya pilihan selain terus mengikuti aturan, dia terus menerima dan menyelesaikan misi. Ketika dia mencapai 900 poin prestasi, Shen Xiao akhirnya berteriak pada tugu prestasi, akhirnya aku menemukannya, ini dia, gelar orang baik ini. Pada saat ini, Shen Xiao hampir ingin menangis karena gembira. Dia segera memberitahu Shen Chongsheng tentang penemuan ini. Tak lama kemudian, para Dewa Gu klan Shen mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan poin prestasi. Diikuti oleh Ren Xiuping, Tong Hua, dan yang lainnya. Sekarang ada 4 kelompok di papan prestasi. Kelompok pertama adalah 1 orang, Fang Yuan, dia jauh di depan. Kelompok kedua adalah para Dewa Gu klan Shen yang dipimpin oleh Shen Chongsheng, mereka berusaha mengejar ketertinggalan. Kelompok ketiga adalah Ren Xiuping dan Tong Hua, karena mereka terikat dengan klan Shen, mereka telah diberitahu tentang rahasia ini setelah beberapa waktu. Dan kelompok terakhir adalah Miao Ming Shen dan yang lainnya, mereka belum mengetahui tentang ini. Setelah menyelesaikan misi lain, poin prestasi Fang Yuan naik menjadi lebih dari 1000. Dia melihat papan prestasi, tertawa dalam benaknya, mereka akhirnya menemukan gelar orang baik. Orang-orang ini benar-benar tidak beruntung, mungkin ini adalah hasil dari keberuntunganku yang menekan mereka. Dia datang ke papan dan mulai menukar untuk mendapatkan hadiah. Dia menghabiskan 1000 poin prestasi untuk ditukar dengan gelar orang yang sangat baik. Dengan gelar ini, dia akhirnya bisa menerima misi berukuran besar. Pulau Sarang Lebah adalah pulau laut yang bentuknya aneh. Seluruh pulau itu menyerupai sarang lebah kuning tua yang besar,
dengan lubang dan lubang yang tak terhitung jumlahnya di permukaan sarang, dan struktur yang presisi serta terowongan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Seorang dewa Gu peringkat 6 dengan bahu lebar dan pinggang ramping, mengenakan baju perang hijau giok, berada di dalam sarang lebah. Pria ini adalah salah satu pengikut Miao Ming Shen, Feng Jiang. Swosh swosh swosh. Cacing tanah benang merah yang berkelompok rapat itu menembaki Feng Jiang dengan ganas dari segala arah. Cacing tanah benang merah itu dapat menembaki diri mereka sendiri seperti kecapi, begitu cepat sehingga Feng Jiang hanya bisa melihat cahaya merah. Serangan cacing tanah benang merah itu sangat tajam, dan kawanan cacing tanah benang merah itu mampu membuat binatang buas menjauh dari mereka. Feng Jiang bertarung sambil mundur. Dia menghadapi tekanan yang sangat besar, setelah beberapa saat, dia sudah berkeringat. Meskipun kekuatan tempurnya melampaui binatang buas dan dia memiliki banyak jurus pembunuh, dia menerima misi ini untuk meredakan malapetaka cacing tanah benang merah di dekat Pulau Sarang Lebah, agar ekologinya kembali normal. Jika Feng Jiang menggunakan metodenya tanpa menahan diri dan melepaskan serangannya, dia dapat dengan mudah membunuh semua cacing tanah benang merah ini. Namun dalam kasus itu, Pulau Sarang Lebah akan rusak parah, Feng Jiang akan menerima sedikit poin prestasi. Sialan, Feng Jiang tidak punya pilihan selain mundur dan terbang keluar dari sarang, melayang di langit. Cacing tanah benang merah masih mengejar, melesat ke langit dan mengejar Feng Jiang. Dari lubang yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar benang merah ditembakkan keluar, Feng Jiang menghela napas dan menjauh dari sarang. Cacing tanah benang merah ini tidak dapat mengenai target mereka. Cacing tanah benang merah tidak mati karena jatuh setinggi ini, tubuh mereka lunak tetapi kuat. Setelah mereka berkeliaran selama beberapa waktu, mereka kembali ke sarang lagi. Mereka tidak mengikuti lubang yang ada di dalam sarang, tetapi menggali jalan mereka sendiri melalui dinding sarang. Ini sangat merusak Pulau Sarang Lebah. Terlalu banyak cacing tanah benang merah, dan aku khawatir masih ada binatang buas yang terpencil di dalamnya. Bagaimanapun, aku mengambil misi berukuran sedang. Ada satu kesulitan lagi, semakin dalam lorong di dalam sarang ini memanjang ke dalam, semakin sempit jadinya, itu sangat merugikanku. Pulau Sarang Lebah sudah tertutup lubang karena cacing tanah benang merah. Jika Feng Jiang bertarung di dalam, dia mungkin menyebabkan kehancuran seluruh pulau. Feng Jiang terdiam sejenak sebelum mengambil keputusan. Perut lebah liar ini bentuknya aneh, giroskopik bukan elipsoidal, perutnya paling lebar di bagian pinggang, memanjang ke ekor sambil makin lama makin menipis. Permukaan perut giroskopik itu memiliki pola spiral hitam yang cukup mencolok. Semua lebah liar itu ditutupi bulu halus yang lebat dan bersayap lebar dan besar. Ini adalah lebah gairo kuning. Lubang abadi Feng Jiang membesarkan banyak lebah. Lebah gairo kuning adalah salah satunya yang memiliki status unik. Meskipun lebah biasa terbentuk dalam kelompok, mereka terdiri dari anggota dari spesies yang sama. Lebah yang berbeda tidak dapat hidup bersama. Namun, lebah gairo kuning tidak hanya dapat hidup dengan lebah liar lainnya, mereka juga dapat bereproduksi dan bahkan membantu meningkatkan jumlah spesies lebah lainnya. Lebah gairo kuning adalah kelompok lebah inti dari lubang abadi Feng Jiang. Feng Jiang adalah dewa Laut Timur, dia kaya akan sumber daya kultivasi, memelihara berbagai jenis lebah di lubang abadinya dan memiliki lebih dari 10 lebah liar binatang buas yang terpencil. Lebah-lebah gairo kuning selalu menjadi fokus utamanya, tetapi hanya ada 3 di antaranya yang berada pada level binatang buas yang terpencil. Kali ini, Feng Jiang mengerahkan sekelompok besar lebah gairo kuning, dia mengambil risiko besar dalam situasi ini. Di bawah komando Feng Jiang, lebah-lebah gairo kuning itu berdengung seolah-olah mereka adalah awan kuning yang dengan cepat menggali ke dalam sarang. Masih ada kawanan lebah di Pulau Sarang Lebah, tetapi mereka sama sekali tidak diuntungkan dibandingkan dengan cacing tanah benang merah dalam hal ukuran. Dengan bantuan lebah-lebah gairo kuning, kelompok lebah itu bingung sejenak sebelum membalas terhadap cacing tanah benang merah yang bercokol di bagian bawah Pulau Sarang Lebah dengan serangan yang ganas. Ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup antara kelompok mereka masing-masing, itu adalah pertempuran yang tragis. Pulau Sarang Lebah terus berguncang saat retakan muncul di permukaannya, ukurannya membesar dengan cepat. Feng Jiang siap untuk mengambil tindakan. Dia segera menggunakan berbagai metode untuk memperbaiki pulau itu. Dia membiarkan kelompok lebahnya bertarung sementara dia mengambil peran pendukung. Ia cukup beruntung, ketika cacing tanah benang merah kehilangan cukup banyak jumlahnya, satu-satunya binatang buas yang terlantar,
cacing tanah benang merah, mundur alih-alih melawan, dan membawa anggotanya menjauh dari sarang lebah. Feng Jiang melihat jutaan cacing tanah benang merah berkumpul di laut seperti arus merah besar, berenang menjauh. Ia mendesah saat beban di hatinya terangkat. Ia ragu sejenak, haruskah ia mengejar cacing tanah benang merah atau mengabaikannya sekarang? Sementara ia ragu-ragu, cacing tanah benang merah berenang ke laut. Feng Jiang menyerah untuk mengejar mereka. Jika dia bertarung di laut, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi ada banyak binatang laut yang berbeda yang tersembunyi di dalam wilayah laut ini. Aku tidak boleh menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut, mari kita perbaiki pulau sarang lebah ini terlebih dahulu. Dia menghabiskan waktu sehari semalam untuk memperbaikinya. Dia tidak hanya memperbaiki pulau sarang lebah secara menyeluruh, dia bahkan memperkuat banyak kelemahannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan banyak lebah di lubang abadi miliknya dan menanam banyak bunga khusus untuk melengkapi ekologi tempat ini. Setelah semua ini, pulau sarang lebah menjadi sepenuhnya direvitalisasi. Tidak hanya mendapatkan kembali keseimbangan, bahkan memiliki lebih banyak potensi untuk pengembangan di masa mendatang. Ini adalah titik sumber daya berukuran sedang sekarang. Feng Jiang mendesah. Jika memungkinkan, dia ingin mengambil pulau sarang lebah ini untuk dirinya sendiri. Tetapi ini adalah misi jasa, dia dibatasi oleh bumi surga, Feng Jiang harus menyerah pada ide itu. Setelah kembali ke tugu jasa, Feng Jiang melihat poin jasanya dan menemukan bahwa dia memperoleh lebih dari 80 poin dari misi ini. Feng Jiang menatap kosong sebelum menyesalinya, aku tidak mendapatkan 100 poin, sepertinya tindakanku tidak sempurna. Saat itu, aku seharusnya membasmi cacing tanah benang merah. Membiarkan mereka pergi berarti mereka kemungkinan akan menyerang pulau sarang lebah lagi. Petik 2. Mungkin bukan itu. Misi itu ingin aku menyeimbangkan ekologi pulau sarang lebah. Apakah aku berhasil? Tidak. Petik 2. Inti dari apa yang disebut ekologi ini adalah pulau sarang lebah tetapi wilayah laut di sekitarnya juga merupakan bagian darinya. Aku hanya memodifikasi pulau sarang lebah tetapi tidak menargetkan wilayah laut di sekitarnya. Itu adalah kesalahanku. Berpikir demikian, Feng Jiang mendesah. Beberapa hari yang lalu, setelah Fang Yuan kembali ke Tugu Merit, dia melihat papan dan memahami situasinya. Dia menjelaskan rahasia gelar orang baik kepada Miao Ming Shen dan sekutunya. Dengan demikian, Feng Jiang menukar gelar orang baik dan dapat menerima misi menengah. Sekarang, dia menyelesaikan misi menengah pertamanya tetapi dia sama sekali tidak senang. Bukan hanya karena dia tidak memahami sepenuhnya persyaratan misi, dia juga telah menghabiskan banyak uang untuk misi ini. Untuk mendapatkan poin prestasi, lebah gero kuningnya tidak dapat diambil kembali. Tentu saja, pertukaran ini tidak merugikan. Poin prestasi terkait dengan warisan sejati bumi surga, Feng Jiang menyerahkan kelompok lebahnya tetapi mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan gu abadi jika dia memiliki 10.000 atau lebih. Pertukaran ini benar-benar sepadan. Karena di dunia luar, Feng Jiang tidak memiliki cara untuk mendapatkan gu abadi ini. Tidak peduli berapa banyak lebah binatang buas terpencil yang dimilikinya, dia tidak dapat menukarnya dengan gu abadi dengan menggunakannya. Tetapi misi menengah cukup sulit, saya ahli dalam memelihara lebah, misi ini cocok untuk saya tetapi saya hanya memperoleh sekitar 80 poin prestasi. Bagaimana dengan misi lainnya? Feng Jiang melihat papan. Banyak misi yang tercantum tetapi dia tidak dapat mengambilnya. Misalnya, misi untuk memperbaiki formasi abadi. Feng Jiang tidak memiliki metode apapun untuk memperbaiki formasi abadi. Atau yang membutuhkan penyembuhan luka binatang buas kuno, metode penyembuhan Feng Jiang tidak cukup baik. Feng Jiang tiba-tiba mengerti mengapa Fang Yuan merahasiakan gelar orang baik ini. Selama dia memiliki awal yang baik, Fang Yuan dapat memilih misi yang cocok untuknya. Dia dapat mengumpulkan poin prestasi dengan cepat. Tetapi Feng Jiang memikirkannya dan merasakan sesuatu yang aneh, tidak, meskipun begitu, poin prestasi Chu Ying meningkat terlalu cepat. Dia hampir menyelesaikan setiap misi dengan sempurna. Apakah jalur transformasi benar-benar berguna? Pada saat ini, Feng Jiang tercengang. Karena cahaya putih menyala saat Fang Yuan muncul di sampingnya. Tuan Chu Ying, Feng Jiang menyapa. Fang Yuan mengangguk padanya. Tatapannya diarahkan ke obelis. Poin prestasinya naik dari posisi terbawah dan melampaui semua orang untuk mencapai 3 teratas lagi. Dia memperoleh 500 poin prestasi sekaligus. Feng Jiang melihat ini dan hatinya bergetar.
Aku menghabiskan 1000 poin prestasi untuk mendapatkan gelar orang yang sangat baik, itu membuatku menerima misi yang lebih baik. Fang Yuan tersenyum dan menjelaskan. Feng Jiang tertegun sebelum membungkuk dalam-dalam, Tuan, terima kasih atas bimbingannya. Fang Yuan mengangguk saat dia pergi ke sisi lain obelis, menukar gelar ketiganya, orang yang sangat baik. Poin prestasinya langsung turun 500, menjadi posisi terakhir lagi. Feng Jiang membuka mulutnya, dia penasaran dengan tindakan Fang Yuan tetapi dia cerdik, dia tidak bertanya ketika dia melihat bahwa Fang Yuan tidak akan membicarakannya. Feng Jiang yakin bahwa Fang Yuan telah menukar sesuatu yang sangat berguna. Melihat waktu, mereka seharusnya sudah kembali. Fang Yuan berjalan menuju Feng Jiang, dia tidak segera menerima misi. Feng Jiang mengangguk, dia tahu bahwa Fang Yuan mengacu pada Miao Mingzhen dan yang lainnya, dia menjawab mereka seharusnya segera tiba. Feng Jiang tidak memiliki kekuatan yang menonjol di antara sekutu Miao Mingzhen, namun ia telah kembali, yang lainnya juga akan segera tiba. Fang Yuan tidak keberatan menunggu. Seperti yang diharapkan, Miao Mingzhen dan yang lainnya kembali. Dengan cepat, mereka bertemu dengan Fang Yuan. Feng Jiang segera menceritakan rahasia gelar, orang yang sangat baik, kepada Miao Mingzhen dan yang lainnya. Miao Mingzhen punya pikiran, gelar orang baik, ini bisa ditukar dengan misi menengah, sementara orang yang sangat baik bisa ditukar dengan misi besar. Ini adalah serangkaian gelar, jika seseorang bisa mengetahui tentang gelar orang baik, gelar orang yang sangat baik, juga bukan rahasia, mereka bisa dengan mudah menghubungkan titik-titiknya. Namun meski begitu, Miao Mingzhen merasa sangat berterima kasih kepada Fang Yuan. Karena Fang Yuan telah memberitahu mereka tentang gelar orang baik. Sementara itu, klan Shen dan Ren Xiuping merahasiakannya dari mereka. Peringkat pada papan prestasi sangat penting, banyak hadiah hanya bisa ditukar satu kali, orang pertama yang mendapatkannya akan menjadi satu-satunya penerima manfaat. Saudara Miao, kamu tidak perlu takut pada Shen Chongsheng. Aku punya cara untuk menjauh dari Shen Chongsheng saat kita berteleportasi keluar, jaraknya cukup bagi kita untuk tetap aman. Fang Yuan berbohong tetapi Miao Mingzhen dan yang lainnya merasa sangat terkejut. Alis Gui Qiye terangkat, itu hadiah di tugu prestasi. Benar, Fang Yuan mengangguk, tetapi dia tidak tahu apakah itu ada. Miao Mingzhen dan yang lainnya tidak bisa tidak mempercayainya. Mengapa? Karena sikap Cuying terhadap Shen Chongsheng hanya mencari kematian. Fakta bahwa dia tetap tidak takut berarti dia memiliki semacam keyakinan. Fang Yuan melanjutkan, saya dapat menerima misi berukuran besar tetapi saya tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Saya membutuhkan semua bantuan Anda. Mengatakan demikian, dia menerima misi berukuran besar di obelis dan membagikan detailnya dengan Miao Mingzhen dan yang lainnya. Miao Mingzhen dan yang lainnya merasa terkejut, setelah menerima informasi tentang misi tersebut, ekspresi mereka berubah. Dia benar-benar dapat melakukan itu. Sebenarnya, Miao Mingzhen telah menemukan rahasia ini secara pribadi di kehidupan sebelumnya. Gelar orang yang sangat baik memungkinkan seseorang untuk berbagi misi. Bagi para Dewa Gu, misi berukuran sedang sulit dilakukan sendiri, dengan bantuan orang lain akan lebih mudah. Meskipun mereka akan berbagi poin prestasi, jika efisiensi mereka dalam menyelesaikan misi meningkat, manfaatnya jauh lebih besar daripada biayanya. Miao Mingzhen dapat memilih untuk menerimanya atau tidak. Fang Yuan bisa berbagi misi tetapi dia tidak bisa memaksa mereka untuk mengambilnya. Miao Mingzhen hanya memikirkannya sebentar sebelum menerima misi tersebut. Dia baru saja menyelesaikan misi menengah, dia memiliki perasaan yang sama dengan Feng Jiang. Fang Yuan mengalami masa-masa yang mudah karena dia mengolah setiap jalur, Miao Mingzhen dan yang lainnya adalah Dewa Gu biasa, mereka mengolah satu jalur dan sebagian besar waktu, hanya misi tertentu yang cocok untuk mereka. Karena menyelesaikan misi menengah tidaklah mudah, dan mereka harus mengeluarkan banyak investasi, Miao Mingzhen lebih bersedia bekerja dengan Fang Yuan dan mencoba sesuatu yang baru.